Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Deltamas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, diambil dari Roma 12 ayat 5. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Nadine Boru Simanung Khalid. Nats renungan harian Jumat 17 Agustus 2025 diambil dari Roma 12 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam bahasa Batak didok, songoni dohita, tarap sadaging di bagasan Kristus. Alai ruas be dohita sama hita. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Nadine Boru Simanung Khalid. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, renungan harian kita pada hari ini adalah tentang kebersamaan orang percaya dalam Kristus sebagai satu tubuh, yang meskipun terdiri dari banyak anggota yang berbeda, namun memiliki satu tujuan. Ketika kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita akan menemukan relung kita, yang menjadikan kita bernilai di dalam karyanya. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, terimalah dengan tanggung jawab penuh atau gunakan dengan kesungguhan hati. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ayat 3. Paulus menjelaskan kesatuan dari orang percaya bahwa walaupun banyak anggota adalah satu tubuh di dalam Kristus. Masing-masing anggota dikaruniakan talenta atau kemampuan yang berlain-lainan. Ketika talenta atau kemampuan itu dipersembahkan kepada Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan, maka itu menjadi karunia. Kita diingatkan untuk tidak memandang diri sendiri lebih unggul dari orang lain, melainkan menyadari bahwa setiap anggota tubuh Kristus memiliki fungsi dan karunia yang unik, saling membutuhkan, dan harus saling mendukung satu sama lain untuk dapat bekerja sama secara harmonis dan melayani Tuhan serta sesama. Setidaknya ada 7 karunia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, yaitu karunia bernubuat, melakukannya sesuai dengan iman, karunia melayani, yaitu baiklah melayani, karunia mengajar, baiklah ia mengajar, karunia menasehati, baiklah menasehati, kemudian karunia membagi-bagikan sesuatu, melakukannya dengan hati yang ikhlas. Karunia memimpin, melakukannya dengan rajin. Dan karunia bermurah hati, melakukannya dengan sukacita. Tentu ketujuh karunia tersebut hanya sebagian dari karunia yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing orang percaya. Masih banyak karunia yang lain yang tidak disebutkan dalam daftar Rasul Paulus di sini. Tetapi yang pasti, apapun karunia Allah bagi orang percaya, itu semua dipersembahkan untuk pekerjaan pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Itulah esensi dari ibadah yang sejati di hadapan Allah. Poin-poin yang perlu kita camkan dalam renungan
harian kita dari Roma 12 ayat 5 ini adalah satu tubuh, banyak anggota. Umat percaya adalah banyak individu yang berbeda, tetapi di dalam Kristus mereka bersatu menjadi satu tubuh. Kemudian saling memiliki. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini berarti kita saling terhubung dan saling membutuhkan. Dan berikutnya, tidak ada yang lebih unggul. Ya, kita tidak boleh merasa diri lebih penting atau lebih baik dari anggota tubuh Kristus yang lain. Kemudian beragam karunia. Tuhan telah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk melayani. Dan berikutnya, fungsi yang saling melengkapi. Seperti anggota tubuh yang berbeda memiliki fungsi yang unik tetapi saling mendukung. Setiap anggota gereja juga memiliki peran penting yang berkontribusi pada kesehatan gereja secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya, tujuan bersama. Tujuan utama dari setiap karunia dan fungsi adalah untuk memuliakan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita karunia yang berlain-lainan. Maka hendaknya kita menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, dan semakin meningkatkan pelayanan kepada sesama sesuai dengan karunia yang kita miliki. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Mampukan kami untuk tidak memandang diri kami sendiri lebih unggul dari orang lain, melainkan menyadari bahwa setiap anggota tubuh Kristus memiliki fungsi dan karunia, saling membutuhkan, dan harus saling mendukung satu sama lain untuk dapat bekerja sama secara harmoni dan melayani Tuhan serta sesama. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka saat ini untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Lindungilah Bapa mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka pun dapat menjadi orang-orang yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkau yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my son, always remember this. God will never place you in a situation that you cannot handle. Even in the hardest moment, Jesus has already given you the strength, wisdom, and courage to get through it. Trust Him with all your heart and lean on Him when you feel weak. Never forget the power of prayer. It will guide you, comfort you, and remind you that you are never alone. I am about to go the way of all the earth. Life will not always be easy, but I believe in you and the man you are becoming. So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and command, His laws and regulation, as written in the law of Moses. Do this, so that you may prosper in all you do and wherever you go. No matter what, I always be here, cheering you on and praying for your success in your future life. Amen.